Shalom dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rita Maharani Rome. Saya kuliah di IAKN Toraja dan mengambil jurusan Teologi Kristen. Dan di mana saat ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara konselor memberikan pencerahan atau memberikan bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialaminya, memberikan solusi kepada klien agar bisa menyelesaikan masalah yang sedang dialaminya. Ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah konseling, dan di dalamnya mungkin saya merasa jauh dari kata sempurna, tapi kiranya video ini juga sedikit demi sedikit dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat bermanfaat bagi yang akan menontonnya. Sekian dan terima kasih. Kami memuji-Mu Tuhan, kami mengasihi. Iya, selamat siang, silakan masuk. Apakah adik mau minum apa? Tidak bisa, Bu. Oh iya. Oh iya, adik sudah kenal saya? Iya, Bu, sudah kenal. Adik kuliah di mana? Saya kuliah di IAKN Toraja, Bu. Oh iya, Toraja. Jurusan? Saya mengambil jurusan pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen seperti akan jadi guru ya? Sudah semester berapa? Saya sudah semester 6. Tidak lama lagi. Tetap semangat ya, tetap sabar dalam kuliahnya. Semoga apa yang dikerjakan dapat tercapai. Oh ya, kampungnya adik itu di mana ya? Saya dari Mamasa. Jadi tepatnya di sana. Oh, dari Mamasa. Mungkin kalau ada waktunya Ibu bisa jalan-jalan ke atas. Ya, semoga suatu saat nanti kalau ada waktunya Ibu, saya akan jalan-jalan ke kampungnya adik di Mamasa. Karena di Mamasa banyak juga keluarga saya, tapi kiranya kalau saya ada waktu saya bisa ke kampungnya adik. Ya, perkenalkan, adik sudah tahu saya siapa, dan saya adalah konselor yang sering memberikan arahan kepada orang atau klien yang sedang mengalami suatu masalah. Ya, sering memberikan suatu arahan atau suatu hal yang bisa menyelesaikan masalah seseorang. Dan dari kemarin sudah banyak orang yang datang kepada saya karena mereka mengalami suatu masalah. Dan kemarin itu sekian banyak orang yang datang kepada saya karena mereka itu sedang mengalami suatu masalah, baik di dalam pelayanan, di dalam suatu pekerjaan,
dan di dalam keluarga dan di dalam kampus. Ya, mereka itu banyak sekali yang datang kepada saya karena mereka itu mengalami suatu masalah yang sangat berat. Bahkan mereka datang kepada saya itu ada yang sedang depresi karena masalah itu mereka tidak bisa menyelesaikan masalah itu, makanya mereka datang kepada saya dan mengatakan, ibu bisa menyelesaikan masalah ini dan bagaimana cara saya untuk menyelesaikan suatu masalah ini karena masalah ini sangat besar untuk saya. Jadi saya sudah tahu tujuan adik datang di sini pasti sedang mengalami suatu masalah, dan masalah apa yang sedang adik alami saat ini kira-kira. Kan kamu adik datang ke sini karena pasti ada suatu masalah. Saya sudah mengerti itu, jadi masalah apa yang sedang dialami saat ini? Masalah saya alami saat ini, ketika presentasi Bu atau tampil di depan kelas atau tampil di depan umum, saya merasa gugup dan tidak nyaman. Di situ ketika tampil di depan umum itu saya gemetar, dan di situ saya sangat merasa sama kepada teman-teman saya. Apakah ada solusinya Bu untuk mengatasi masalah yang saya alami saat ini Bu? Ya, saya akan mencoba memberikan suatu arahan atau solusi kepada adik ini, dan saya bisa tangkap masalah yang sedang adik alami saat ini. Saya akan mencoba memberikan suatu solusi kepada adik ini. Ya, mungkin yang pertama yang adik bisa lakukan yaitu ketika sedang mengalami suatu masalah seperti contohnya yang saat ini adik alami itu gugup atau malu di depan umum saat sedang melakukan presentasi, begitu ya. Yang gugup saat melakukan suatu presentasi. Jadi saya akan mencoba memberikan beberapa solusi kepada adik. Yang pertama itu lakukan persiapan yang matang, ya, melakukan persiapan yang matang. Sebenarnya agar tidak terlalu merasa gugup karena takut dan khawatir dalam menghadapi presentasi, maka kuncinya adalah melakukan suatu persiapan yang matang. Ya, kalau misalnya presentasi itu adik akan melakukan suatu presentasi, jadi kalau bisa adik ini melakukan persiapan yang matang dengan cara agar menambah rasa percaya diri adik, karena melakukan persiapan yang matang ini dari materi adik, dari materi pertama sampai akhir itu pasti adik bisa jika melakukan persiapan yang matang dan persiapan yang matang. Ya. Oh iya Bu, biasanya saya sering mengalami gugup dan tidak nyaman. Jadi intinya di sini Bu, saya harus percaya diri supaya ketika ada presentasi atau tampil depan umum, saya tidak akan merasa gugup lagi karena saya percaya diri. Iya, seperti itu. Jadi yang pertama itu melakukan persiapan yang matang agar tidak gugup. Itu adik harus percaya diri. Adik harus percaya diri, tanamkan percaya diri adik bahwa saya bisa, saya tidak akan gugup dalam melakukan suatu presentasi baik di depan umum. Contohnya nanti kan adik ini akan sebagai guru, jadi pasti adik ini akan menghadapi berbagai banyak hambatan-hambatan. Misalnya di dalam kelas itu kan seorang guru harus bisa melihat siswanya dan harus bisa menatap siswanya, jadi harus
misalnya kalau berdiri di depan mahasiswa atau siswi, jadi harus terdiam diri dan tidak gugup, seperti itu contohnya. Dan yang kedua itu yang bisa saya berikan kepada adik solusinya yang kedua itu, jangan memikirkan hal-hal yang aneh. Misalnya memikirkan hal-hal yang aneh, artinya di sini bahwa banyak sekali masalah yang adik sedang alami, makanya dari presentasi itu yang akan membuat kamu tidak konsentrasi dalam presentasi itu. Jadi kalau bisa adik jangan memikirkan hal-hal yang aneh dulu, melainkan fokus kepada suatu tujuan. Misalnya akan menghadapi presentasi itu, baik presentasi pribadi maupun presentasi kelompok. Jangan memikirkan hal-hal yang aneh dulu, melainkan berfokus kepada suatu tujuan itu, agar tujuan itu dalam melakukan presentasi, melakukan hal yang baik, pasti adik bisa jika berfokus kepada suatu tujuan itu. Dan yang ketiga yang bisa saya berikan kepada adik yaitu cara menyelesaikannya itu menarik nafas dalam-dalam. Ya, menarik nafas dalam-dalam. Artinya di sini bahwa jika akan melakukan sesuatu, baik itu presentasi, mengajar di kelas maupun tugas-tugas yang diberikan dan dipercayakan kepada adik, harus kalau bisa menarik nafas dalam-dalam agar adik bisa menghadapi itu, dan pasti menarik nafas pasti adik akan merasa lega. Ya, kalau bisa adik bisa lakukan itu, pasti adik bisa merasa lega jika akan menghadapi sesuatu hal. Nanti saya coba kalau konsentrasi lagi. Oh iya. Dan yang ketiga yang bisa saya berikan itu memanjatkan doa sebelum melakukan presentasi. Karena kalau bisa sebelum presentasi itu adik betul-betul sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa hanya melalui doa, dan saya yakin Tuhan akan menolong saya. Dan misalnya di dalam kelas mau presentasi, yang bisa berdoa terlebih dahulu, meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Ya, intinya doa akan Tuhan berikan kepada kita jalan yang terbaik kalau kita sungguh-sungguh meminta pertolongan kepadanya, baik itu di dalam menjalani kehidupan kita, di dalam kampus dan dimanapun yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam perjalanan menuju ke tempat lain. Kalau bisa kita selalu rangkaikan di dalam berdoa terlebih dahulu. Ya, yang keempat yang bisa saya berikan solusi kepada adik yaitu berlatih di dalam cermin ketika berada di rumah. Ya, berlatih di dalam cermin ketika di dalam rumah. Artinya di sini bahwa berlatih di dalam cermin, misalnya besok ini adik akan melakukan satu presentasi, adik bercermin di depan cermin, melihat penampilan adik dengan cara apa yang saya akan lakukan besok dalam melakukan satu presentasi. Misalnya penampilan saya harus begini, rambut saya begini, tata rambut saya akan begini, tutur kata saya akan begini. Adik bisa mempraktekannya di rumah.
Contohnya seperti misalnya adik mau ke gereja atau adik mau ke pesta-pesta lain, kalau bisa. Kan biasanya itu kalau kita mau pergi ke pesta ya pasti kita berdandan dulu lah sebisa mungkin supaya orang bisa oh iya ya sudah rapi, tahu sudah rapi. Jadi kalau bisa itu bercermin supaya supaya lebih bagus cara-cara kita dalam melakukan presentasi. Dan yang keempat yang bisa adik lakukan kalau sebisa mungkin, saya percayakan kepada adik bahwa pasti adik bisa lah tahu bagaimana harus bersikap di depan audiens, tahu bagaimana harus bersikap di depan audiens. Artinya di sini di depan orang-orang yang sedang kamu tatap, misalnya di dalam kelas, misalnya sedang melakukan presentasi atau mengajar di kelas, harus bisa bersikap di depan audiens. Artinya di sini bahwa ketika menebarkan pandangan ke arah calon audiens, ada hal-hal yang adik lihat, misalnya ada senior di dalamnya, ada dosen, ada orang-orang yang berada di dalamnya yang jauh daripada kita, misalnya mereka kayak acuh kepada kita, cuek, tidak bersahabat kepada kita, ya kita itu semua adik harus bisa bagaimana caranya adik di depan umum, di depan kelas itu harus percaya diri. Yang pertama itu harus percaya diri tampil di depan umum atau di dalam kelas. Ya Bu, terima kasih atas solusinya Bu. Dan Mungkin nanti ini saya akan coba kalau saya tampil di depan atau sedang presentasi. ya, dan saya akan memberikan lagi tambahan tentang solusi yang adik alami itu. Di saat di dalam kelas itu adik harus percaya diri, dan semua orang pintar pun saja kalau melakukan sesuatu itu pasti gugup, bergetar dan kurang percaya diri. Namun di sini solusinya itu yang pertama itu harus percaya diri bahwa saya pasti bisa melakukan yang terbaik, harus mempresentasikan yang terbaik, dan saya pasti semangat dalam presentasi itu agar apa yang saya akan capai ke depannya, misalnya seperti akan jadi guru, dan saya bisa mencapainya itu dengan percaya diri di dalam doa. Ya, mungkin itu saja saya berikan kepada adik, dan kiranya arahan dan solusi yang saya berikan ini, beberapa contoh yang saya berikan dan beberapa solusi yang saya sudah berikan kepada adik, kalau bisa adik lakukan agar di dalam presentasi atau di depan umum adik bisa. Terima kasih. Shalom dan selamat siang. Demikian video ini yang telah saya buat dari mata kuliah konseling ini. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita dan yang telah dan yang akan menontonnya dapat bermanfaat bagi kita. Sekian dan terima kasih.